Pencatatan itu tadi melibatkan dua rekening yang bekerja berpasangan, dan memahami keduanya adalah kunci untuk membaca neraca dengan benar. Bayangkan, kamu punya buku tabungan dan buku catatan pengeluaran. Setiap kali kamu pakai uang, kamu catat di buku pengeluaran berapa yang keluar hari ini. Itu seperti rekening biaya depresiasi. Tapi, kamu juga punya catatan total berapa yang sudah kamu keluarkan sejak awal. Itu seperti rekening akumulasi depresiasi. Keduanya mencatat hal yang berbeda, tapi saling melengkapi. Dalam akuntansi, depresiasi dicatat dengan mendebit rekening biaya depresiasi dan mengkredit rekening akumulasi depresiasi. Pendebitan rekening biaya depresiasi adalah pengakuan pembebanan biaya untuk satu periode akuntansi atas pengambilan manfaat suatu aktiva tetap. Sementara pengkreditan rekening akumulasi depresiasi adalah pencatatan besarnya harga perolehan aktiva tetap yang telah disusut hingga saat ini. Yang menarik adalah posisi akumulasi depresiasi di neraca. Rekening ini disajikan bukan sebagai kewajiban atau modal, melainkan sebagai pengurang rekening aktiva tetap yang bersangkutan. Artinya, dari selisih antara harga perolehan dan akumulasi depresiasi, kita bisa mengetahui nilai buku aktiva tetap, yaitu berapa besar harga perolehan yang belum disusut pada tanggal neraca tersebut. Rekening akumulasi depresiasi hanya akan didebit dalam dua kondisi, ketika aktiva tetap diberhentikan dari pemakaian atau ketika dilakukan koreksi terhadapnya. Konsep pencatatan ini akan langsung terasa nyata ketika kita lihat contoh jurnalnya, dan itulah yang menunggu di slide berikutnya. Contoh jurnal itu tadi sederhana, tapi di balik dua baris ini tersimpan seluruh logika pencatatan depresiasi yang baru saja kita bahas. Toko Mentari melakukan penyusutan terhadap peralatan tokonya untuk periode akuntansi 20X1 sebesar Rp100.000. Jurnalnya hanya dua baris, tapi setiap barisnya punya makna. Baris pertama, biaya depresiasi peralatan toko didebit sebesar Rp100.000. Ini adalah pengakuan bahwa di tahun 20X1, Toko Mentari telah mengonsumsi manfaat peralatan tokonya senilai Rp100.000. Biaya ini masuk ke laporan laba rugi sebagai beban periode berjalan. Baris kedua, akumulasi depresiasi peralatan toko dikredit sebesar Rp100.000. Ini bukan pengeluaran kas baru. Ini pencatatan bahwa Rp100.000 dari harga perolehan peralatan toko sudah terpakai dan harus dikurangkan dari nilai aset di neraca. Pola jurnal ini berlaku konsisten untuk semua jenis aktiva tetap, hanya nama rekeningnya saja yang berubah mengikuti jenis asetnya. Mesin, kendaraan, gedung, semuanya menggunakan pola yang sama persis. Dua baris jurnal itu mengubah angka di neraca. Dan untuk melihat bagaimana perubahan itu terlihat di laporan keuangan, kita perlu membuka neracanya langsung. Neraca itu tadi bukan sekedar daftar angka. Setiap baris di bagian aktiva tetap menceritakan sejarah panjang penggunaan aset yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perhatikan bagian aktiva tetap di neraca Toko Mentari per 31 Desember 2000X1. Peralatan kantor tercatat sebesar Rp1 juta. Ini adalah harga perolehannya, angka yang tidak berubah sejak aset itu pertama kali dibeli. Di bawahnya, akumulasi depresiasi peralatan kantor tercatat sebesar Rp400.000. Angka ini adalah total depresiasi yang sudah dibebankan dari sejak aset dibeli hingga 31 Desember 2000X1. Dari selisih keduanya, diperoleh nilai buku sebesar Rp600.000. Angka inilah yang menggambarkan berapa besar harga perolehan yang belum disusut, atau dengan kata lain, berapa sisa manfaat yang masih tercatat di pembukuan. Kalau depresiasi per tahun adalah Rp100.000 dan akumulasi sudah mencapai Rp400.000, artinya aset ini sudah disusutkan selama 4 periode sebelumnya. Di tahun 2000X1 ini ditambahkan Rp100.000 lagi, sehingga total menjadi Rp400.000. Neraca ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana depresiasi bekerja dari waktu ke waktu, mengurangi nilai buku aset secara bertahap dan sistematis. Sekarang kita sudah paham cara mencatatnya. Langkah berikutnya,
mengenal seluruh metode yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya depresiasi itu sendiri.